Saya akan menjelaskan tentang internet dalam pembelajaran jarak jauh. Nama kelompok 1. Alvita Aulia Rahma. Kedua, Ria Kristianti. Kami membagi menjadi 6 sebab, yaitu sebab pertama, internet. Sebab kedua, pembelajaran jarak jauh. Sebab ketiga, pembelajaran utama pemanfaatan media maya. Sebab keempat, indikator media efektif. Sebab kelima, penilaian keberhasilan pemanfaatan media. Sebab keenam, pemilihan media. Masuknya sebab pertama yaitu internet. Apa itu internet? Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau bisa dikenal dengan IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, pemerintah lokal, dan global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, kabel, dan jaringan optik. Pembelajaran jarak jauh yaitu pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Historisnya, istilah dari pembelajaran jarak jauh terkait dengan program perguruan tinggi yang memungkinkan mahasiswanya belajar dari jarak jauh. Sekarang pembelajaran jarak jauh tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, namun juga siswa sekolah menengah atas, menengah pertama, bahkan siswa sekolah dasar. Pembelajaran jarak jauh biasanya dilakukan dengan mengirimkan berbagai materi pembelajaran dan juga informasi ke dalam bentuk cetakan, buku, CD-ROM, atau video langsung ke alamat pembelajaran. Dalam bukunya, Peters mengemukakan 6 keunggulan utama dari pemanfaatan media belajar maya sebagai berikut. Materi ajar dapat disajikan dalam berbagai bentuk presentasi melalui dengan multimedia. Akses terhadap informasi sangat luas dan juga mudah. Memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara bersamaan atau tertunda. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan aktivitas dan juga interaktivitas dengan menggunakan program belajar adaptif. Secara teknis, mampu menyimpan dan juga menyampaikan. Yang terakhir, kemampuan untuk mengembangkan pembelajaran mandiri. Indikator media efektif. Hal terpenting dalam pemanfaatan media dalam pembelajaran jarak jauh yang harus selalu ditekankan adalah kemampuan media digunakan dalam memberi nilai tambah terhadap aktivitas pembelajaran mahasiswa. Dalam bukunya, Meagher mengemukakan beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai keberhasilan pemanfaatan media dalam pembelajaran jarak jauh. Antara lain, menciptakan motivasi belajar, meningkatkan hasil belajar, membuat peserta didik mengingat pengetahuan lebih lama, memungkinkan peserta didik mampu menerapkan pengetahuan yang dipelajari tingkat efektivitas. Penggunaan media juga ditemukan dengan diperlihatkannya karakteristik media yang berkualitas dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya adalah pemilihan media dalam pembelajaran jarak jauh. Pemilihan media untuk pembelajaran jarak jauh berbeda dengan pemilihan media bagi pendidikan yang menggunakan sistem belajar tatap muka, walaupun keduanya tetap mengacu kepada karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing media. Peters mengembangkan sebuah kerangka pemilihan media yang sistematis dengan memperhatikan 7 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah akses atau aksesibilitas. Nah, di sini akses adalah salah satunya seperti akses internet. Nah, kemungkinan kalau di rumah yang jauh, nah di sini mungkin menjadi kendala bagi perumahan yang terletak jauh dari kota. Kemungkinan di sana kan bisa jadi internetnya itu susah untuk dijangkau. Yang kedua adalah cost atau biaya. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh di sini
kita bisa menghemat biaya. Kalau kita melakukan pembelajaran jarak jauh, kita mungkin hanya mengeluarkan uang untuk membeli paketan saja. Kalau beda lagi kalau kita melakukan pembelajaran dengan tatap muka, kita akan lebih mengeluarkan banyak uang. Yang selanjutnya adalah teaching and learning atau proses pengajaran dan pembelajaran. Mungkin dalam pembelajaran jarak jauh di sini proses pengajarannya mungkin tidak efektif untuk menurut saya, karena di saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Zoom, mungkin kebanyakan para murid tidak mendengarkannya lebih jelas. Yang selanjutnya adalah interaktiviti atau interaktivitas. Nah, di sini sama saja seperti aktifnya siswa dalam pembelajaran. Nah, kalau menurut saya dalam pembelajaran jarak jauh di sini siswa mungkin kurang aktif dalam belajar, karena mungkin di saat kita dapat tugas dalam pembelajaran jarak jauh, mungkin kita hanya mencarinya langsung di internet tanpa mempelajarinya. Yang selanjutnya adalah organisasional isu atau permasalahan organisasi. Nah, di sini permasalahan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran jarak jauh pasti sangat banyak, terutama dalam proses pembelajarannya mungkin tidak efektif dan kurang menurut saya, dan juga bisa terkendala banyak hal terutama di internet juga. Yang selanjutnya adalah novelty atau kemuktahiran, hal yang berhubungan dengan kemuktahiran suatu sistem. Dan yang terakhir adalah speed atau kecepatan. Menurut saya di sini mungkin kecepatan dalam berpikir. Kalau bagi saya, bila saya melakukan pembelajaran seperti berpikir, kalau kita melakukan pembelajaran jarak jauh, biasanya kita akan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di situ kita dijelaskan, tapi kita mungkin tidak mudah untuk memahaminya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami.